bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah suasana kelas 72. Saya di sini akan memberikan AKPD, yaitu asesmen kebutuhan peserta didik. Di sini saya akan memberikan pemahaman dulu tentang AKPD itu apa. Lalu di sini adik-adik kelas 72 membarcode atau QR kode AKPD-nya, lalu mengisi sesuai dengan kebutuhannya peserta didik dengan jujur dan baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doa. Gimana kabarnya adik-adik? Luar biasa. Oke. Hari ini siapa yang masuk? Masuk semua. Oke, alhamdulillah berarti masuk semua ya. Oke, sebelum pelajaran kita awali dengan ice breaking. Oke, karena tadi habis istirahat, kita biar kumpul lagi jiwa kita untuk semangat untuk belajar, oke? Oke, sekarang ice breakingnya kita main tepuk-tepukan, tepuk tangan. Ya, jangan tepuk satu, tepuknya pakai pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Pagi itu satu, dua, tiga, malam dong, karena malam tidur. Ya, coba tepuk satu berapa kali? Tepuk
pagi berapa kali? Tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Tepuk malam kosong ya. Oke, kita coba tes dulu, testing. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Oke, kita mulai ya. Oke. Harus fokus, oke? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk siang. Ayo, ya keras tepuk tangannya. Tepuk pagi. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk sore. Tepuk malam. Berarti masih ada yang belum fokus. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk pagi. Tepuk sore. Tepuk pagi. Tepuk malam. Ya, masih belum ada yang masih belum fokus. Oke, kita sekali lagi coba. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk pagi. Tepuk sore. Tepuk malam. Tuh, masih ada yang belum fokus. Oke, nggak apa-apa. Sekarang baik konsentrasi, dengarkan. Mata kita melihat, telinga kita mendengarkan, mulut kita diam. Cukup berbicara apa yang perlu ditanyakan. Paham? Oke. Sekarang kita belajar definisi kesulitan belajar. Kira-kira nih, yang adik-adik tahu kesulitan belajar itu apa sih? Kenapa? Susah fokus. Terus? Suka menunda. Suka menunda boleh masuk. Apa lagi? Suka lupa masuk juga. Pelajaran yang di Kurang mengerti boleh masuk. Apa lagi? Susah menerima materi masuk juga. Stres masuk. Oke, kita baca ya. Nih. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi yang tandai dengan adanya hambatan atau gangguan dalam proses belajar melibatkan kemampuan bahasa, lisan, atau tulisan, ya. Atau kemampuan dalam bidang studi kasus tertentu. Kesulitan belajar dapat mempengaruhi prestasi, motivasi, dan perilaku belajar siswa. Jadi, kesulitan belajar itu kondisi yang ditandai dengan adanya hambatan. Hambatannya seperti bahasa lisan atau tulisan atau kemampuan dalam bidang studi kasus tertentu. Nah, itu dapat mempengaruhi prestasi, motivasi, dan perilaku belajar siswanya juga. Itu mempengaruhi kesulitan belajar itu sangat mempengaruhi. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa faktor yang kesulitan belajar. Yang pertama itu faktor internal. Faktor internal itu ada di dalam diri kita. Internal masuk diri, dalam internal dalam diri kita. Yang pertama, labilnya emosi dan sikap siswa. Nih, adik-adik, apa sih yang dimaksud dengan labil coba? Labil emosi. Bisa, labilnya berubah. Tidak terkendalikan bisa, apalagi? Tidak beraturan. Apalagi? Jadi seperti itu. Labil emosi itu kalian tidak tentu. Kadang jam pagi, misalnya jam 7, kalian lagi seneng banget. Terus tiba-tiba jam 10, tiba-tiba lagi sedih banget. Nggak tentu kan, labil. Ya, nggak konsisten. Ya, itu yang dinamakan labil. Yang kedua, rendahnya kapasitas intelektual siswa. Nah, yang ketiga ini ketergangguan alat indera penglihatan dan pendengaran siswa. Nah, ada yang misalkan di sini ada misalnya anak berkebutuhan khusus, ya, dia hanya bisa mendengarkan atau hanya bisa melihat. Itu sama bisa faktor kesulitan belajar juga, tetapi dia ada khusus untuk memahami gaya belajar mereka.
gaya belajar untuk mendengarkan saja, gaya belajar untuk melihat atau visual itu. Jadi sesuai dengan tupoksinya, ya. Nah, ini ada faktor-faktor kesulitan belajar. Nah, ini tadi kan internal, diri, dalam. Kalau eksternal itu luar dari diri kita. Misalnya di sekolah, di lingkungan rumah, di lingkungan teman-teman, atau di lingkungan lainnya. Itu eksternal, X itu luar, ya. Nah, yang pertama ini lingkungan sosial yang kurang mendukung. Lingkungan sosialnya misalnya kayak di teman-teman kalian kurang mendukung, suka banyak bercanda, suka banyak apa namanya? Apalagi? Ngobrol. Itu namanya lingkungan sosial yang kurang mendukung. Jadi kalian hanya fokus pada diri kalian, tetapi teman kalian nggak ada yang mendukung gitu. Harusnya kan sama-sama teman harus saling mendukung, ya. Nah, yang kedua ini lingkungan keluarga yang tidak harmonis. Nah, broken home bisa, apalagi single mom bisa. Single dad. Nah, lingkungan keluarga yang tidak harmonis misalnya ya amit-amit keluarganya kalian lagi belajar misalnya, terus orang tua ibu sama bapak lagi berantem, mengganggu pikiran kalian, terdengar keributan di dalam keluarga, itu namanya tidak harmonis, ya. Nah, yang ketiga ini lingkungan belajar yang kurang kondusif. Seperti apa? Lingkungan belajar yang kurang kondusif itu seperti apa coba? Berisik, ganggu, bisa diatur. Apalagi? Kotor boleh, teriak-teriakan boleh. Nah, itu lingkungan belajar yang kurang kondusif. Jadi itu yang mengganggu kesulitan belajar kalian. Kalian lagi fokus mendengarkan misalnya, fokus melihat, tetapi lihat teman-teman kalian ada yang bercanda, ada yang berisik, ada yang loncat-loncatan, ada yang bermain kuda-kudaan, segala macam, ya. Itu mengganggu konsentrasi kalian dan itu mengganggu, ujung-ujungnya itu kesulitan belajar. Nah, yang terakhir ini suasana belajar yang kurang mendukung. Suasana belajar yang kurang mendukung itu apa? Yang kurang mendukung nih, misalnya sekarang kan sudah di zamannya teknologi, ya. Ya, fasilitas seperti fasilitas sekarang nih. Kayak sekarang ada TV LED, ya, kayak ada kipas. Ini sangat mendukung nih. Suasana seperti ini sangat mendukung, berarti yang kondisi kelas jadi lebih adem, ada kipas. Kalau ada TV LED lebih enak belajarnya, bisa anak-anak bisa memahami dari segi belajarnya melewat TV ini gitu kan. Jadi sekolah ini sangat bagus, berarti sangat mendukung kekurangan atau bisa melebihi untuk bisa belajar lebih meningkat gitu, ya. Nah, itu yang keempat. Nah, ini gejala kesulitan belajar. Nah, yang pertama, lambat dalam mengerjakan soal atau tugas-tugas. Pasti dong, ya. Kalau namanya kesulitan belajar, pasti akan berdampak dengan lambat mengerjakan soal atau tugas-tugas, sering leha-leha. Nah, itu yang kedua. Yang kedua, prestasi belajar yang rendah. Prestasi belajar rendah. Jadi prestasinya menurun dari yang pertama, misalnya juara 2, juara 3, terus kesini kesulitannya, usia belajarnya meningkat, gitu kan? Itu akan menurunkan prestasinya. Dari dari juara 2 sekarang dia juara 5 atau juara 6 gitu, ya. Nah, yang ketiga ada konsentrasi yang mudah terganggu. Nih, siapa nih konsentrasi yang mudah terganggu? Coba sebutin apa konsentrasi yang mudah terganggunya. Kenapa? Lagi konsen tiba-tiba berising atau bising. Iya. Apalagi? Lagi konten tiba-tiba yang ngeliatin. Ada yang kelitikin. Ada yang ngajak ngobrol, ke distract. Apalagi? Yang ngajak ngobrol. Oh, diketawain. Apa?
aja ke kantin, wah parah itu namanya. Ya, nggak boleh gitu ya. Jadi kita harus konsentrasi. Nah, yang keempat keengganan membaca dan menulis. Jadi kurang suka membaca atau menulis. Ya. Nah, yang kelima ada kecemasan, stres atau rendah diri yang berlebihan. Kemarin sudah dijelaskan rendah diri apa. Coba rendah diri itu apa? Kurang percaya diri. Apa? Tidak Kurang percaya diri boleh. Iya, tidak percaya diri, kecemasan. Jadi kadang-kadang kalian ada tugas nih, misalnya tugas tadi pelajaran apa? SDK, misalnya SDK ada tugas menggambar misalnya. Kalian udah panik duluan, udah cemas duluan. Padahal kalian bisa ngerjain. Tapi kalian sebelum ngerjain itu udah panik, udah cemas. Aku nggak bisa. Itu namanya ada gejala kesulitan belajar juga, ya. Jadi kita harus optimis dulu, kerjain dulu. Kalau misalkan nggak bisa, kita tanya teman-teman kalian nih yang satu bangku misalnya, ini gimana? Cara bikinnya seperti apa? Gitu ya. Bentar, saya dulu. Nah, itu ya. Jadi apapun belum dilakukan, kalian udah panik duluan, udah cemas duluan. Nah, yang kedua itu stres. Nih, karena panik ujungnya apa? Stres. Panik, stres, itu pasti ujungnya sono. Makanya kita jangan terlalu cemas ya. Nah, ini pemecahan masalah. Yang pertama, mengidentifikasi jenis tingkat dan penyebab kesulitan belajar. Nah, kita harus tahu dulu nih kesulitan diri kita itu apa aja. Dari internal, dari eksternal, itu kita harus memahami, mengidentifikasi, kesulitan gue tuh seperti ini, kesulitan saya itu seperti ini, gitu kan? Kita harus belajar mengidentifikasi kesulitan belajar diri kita sendiri. Yang kedua, memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa seperti bimbingan konseling atau tutor atau teori. Nah, kalau kalian merasa kesulitan, misalnya kalian sudah menemukan, mengidentifikasi nih kesulitan belajar kalian dari internal ataupun eksternal. Nah, kalian boleh datang ke guru BK, boleh ke Bu Nurfit, boleh ke Bu Rita, boleh ke Bapak, boleh. Silakan kita konsultasi, kita sambil minta saran gitu. Gak apa-apa, nggak perlu takut, nggak perlu bingung. Padahal kalian sudah tahu nih, bahwa diri saya tuh ada kesulitan belajar, gitu kan? Karena seperti itu harus berani. Kalau lama-lama kalian ngediemin, nanti ujung-ujungnya nanti ketika sudah kelas 8, kelas 9, nanti makin stres, makin kecemas, makin bertingkat sepertinya, gitu kan? Jadi makanya kalau sudah menemukan masalahnya, mengidentifikasi masalahnya, segeralah datang ke guru BK atau ke guru wali kelas atau ke yang kalian percaya untuk konsultasi, untuk bertanya, ya. Tuh, yang ketiga ini melakukan penyesuaian kurikulum, metode atau evaluasi pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan minat bakat. Nah, metode ini sangat penting. Metode belajar misalnya metode seperti ini, presentasi, atau metode dengan melihat video, menonton, itu ya banyak metodenya. Nah, yang terakhir ini melibatkan orang tua, guru, teman, sebaya, dan pihak-pihak terkait dalam memberikan dukungan dan fasilitas belajar. Jadi libatkan orang tua nih. Misalnya kalian kesulitan belajarnya, misalnya kalian tidak mempunyai teknologi, misalnya seperti handphone, kalian bisa konsultasi dengan orang tua kamu, misalnya, Ma, Pa, gitu. Ini saya ada kesulitan di teknologi, gitu kan. Kalau enggak, kalian sudah punya teknologi misalnya,
tapi kalian nggak tahu cara memakai teknologi itu untuk belajar itu seperti apa. Tuh kan? Kalian nggak tahu nih cara untuk mencari materi yang kalian butuhkan, misalnya materi matematika atau mencari gambar-gambar untuk tugas SDK gitu. Itu kalian harus konsultasi dengan orang tua boleh, dengan guru boleh, dengan teman boleh. Jadi kalau misalkan kalian bingung atau misalkan lagi nggak paham, tanya, jangan diem aja. Nanti ya ujung-ujungnya kalian sendiri yang capek, nanti kalian sendiri yang tertinggal sama teman-teman kalian. Teman kalian sudah jauh misalnya, sudah bisa belajar komputer, belajar dari segala handphone gitu kan, tapi kalian stuck di satu teknologi, nggak bisa cara menggunainnya kayak gimana, cara nelpon kayak gimana, cara menggunakan WhatsApp seperti apa, cara menggunakan TikTok seperti apa, cara menggunakan untuk mencari materi seperti apa. Jangan sampai tertinggal. Gimana caranya? Teknologi itu akan terus meningkat. Sekarang sudah enak ada TV ya. Dulu tuh cuman kalau zaman saya waktu belajar main SMP tuh seperti ini nggak ada. Ya. Infokus pun minim. Cuman ada beberapa kelas doang. Itu waktu saya dulu sekolah SMP atau MTS. Nggak ada tuh yang seperti ini. Makanya sekarang alhamdulillah nih, yang anak-anak sekarang teknologinya sudah makin meningkat, lebih bagus, ya. Makanya ya harus bersyukur lah, ya. Jadi gitu ya. Nah, oke, selesai. Sekarang tugasnya agar kita tahu masalah kita apa, silakan tuliskan 3 kesulitan belajar kamu di diri kamu, entah itu eksternal, entah itu internal. Boleh tuliskan 3 saja, cukup. Saya kasih waktu 5 menit, nanti saya lihat. Oke, sekarang tuliskan 3 kesulitannya. Ya, kesulitan belajar apa aja, dari internal atau dari eksternal. Tadi sudah diberikan contoh, eksternal itu apa, internal itu apa. Ya. Enggak, 3 aja. Entah itu internalnya dari 2, atau eksternal 1, atau eksternal 2, atau internal 1, atau 3-tiganya internal, atau 3-tiganya eksternal. Silakan, bebas. Yang penting kalian tahu kesulitan belajar kamu apa. Ayo, belajar mengidentifikasi, belajar memahami diri kamu. Kesulitan saya tuh kayak gini, biar nanti papa mengevaluasi bahwa harus sesuai dengan kesulitan belajar kalian. Oke, boleh. Ayo, apalagi? Nih, faktor internal tuh saya ulangi lagi, dari labil, emosi, rendahnya intelektual, rendahnya keterangan penglihatan dan pendengaran visual. Nah, dari segi internalnya tuh, ini internal tadi ya. Internalnya nah, ini eksternalnya dari lingkungan sosial, lingkungan keluarga, lingkungan belajar, suasana belajar, ya, dari sekolah atau dari rumah boleh. Udah.
Stres, cemas, sakit, sendiri. Kemarin apa? Ya, para percaya diri. Apa kita lihat? Berarti itu nggak labil emosinya. Iya, itu udah tahu. Kan bisa kan, sedikit-sedikit bisa kan? Bisa, ini sekarang udah bisa loh. Ya, bisa kan? Ya. Ya. Pak, saya sudah.
fokus. Oke. Benar. Goyang, bangun. Oke, lupa. Saatnya jam ke-6. Oke. Baik, berarti udah semua ya. Ya. Dari yang saya baca, banyak yang kesulitannya tentang kurang fokus, suasana kelas berisik, males, terus suka menunda-nunda. Itu yang paling banyak yang saya temuin tadi ya, yang saya baca-baca. Nah, berarti dari 4 ini semua, coba kita belajar sedikit-sedikit menghilangkan, ya. Belajar dari kondisi eksternalnya, misalnya kelas yang kondusif. Coba ajak teman-teman kalian kalau lagi belajar, kalau ada yang berisik, berisik, dan berisik, kita lagi belajar. Kalau misalkan lagi istirahat sih nggak masalah ya. Coba kita belajar sadari teman-teman kalian untuk tidak berisik di dalam kelas karena itu mengganggu konsentrasi, mengganggu stres. Kalau dia ngeyel, kalau dari sekali misalnya sekali 2 kali, kalian sudah menegur. Kalau misalnya lebih dari 2 kali, kalian boleh lapor ke wali kelas atau lapor ke guru BK, nggak apa-apa Pak, atau Bu, ini si A sudah saya kasih tahu, dia berisik banget di kelas gitu. Nah nanti yang ngasih taunya bukan ada semua lagi, nanti ada yang guru atau wali kelas atau guru BK-nya ya. Oke, itu saja. Nanti kita ketemu lagi minggu depan ya, minggu depan. Nanti kita belajar apa lagi? Belajar tentang konsentrasi ya. Kita belajar konsentrasi minggu depan karena dari beberapa masalah yang tadi kesulitannya, konsentrasi yang lebih utama ya. Oke. Karena waktunya udah habis, saya tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.